ربي صلي عليه وسلم. sama-sama ya. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه كيما تزيه عن القلوب الرانا يا رب
حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلوا على النبي محمد بشرى لنا المنى أن المهيمن شرف الأكوان بالطهر من في بطنها فاستبشرت ودنا المخاض فأضرعت رضوانا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله sama-sama alhamdulillah ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وتجلت الأنوار من كل الجهات فوقت ميلاد المشفع حانا وقبيل فجر أبرزت شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا. Mari Bapak Ibu hadirin dengan Allah Subhanahu wa taala, kita berdiri bahalul qiyam niat untuk memuliakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad.
وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم مرحبا رب فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله واسقنا يا رب اغثنا يا الله بها يا غفار يسمع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله واغفر الأمراض حسنا يا الله واسل الأمراء ومرجع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وصلاة الله دوشا له الحسن والتجمع أهلا طهرا وآلي وصحابة سلاشا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلوا على النبي. Bang semangat Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak lama-lama orang-orang tua kami tadi ada kabar bahwa salah satu orang tua kita di Tomaraja ini telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita doakan almarhumah diterima Allah di hadapannya, diampunkan Allah dosa-dosanya dan ditinggikan sederajat-derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Orang-orang tua kami ini dimuliakan Allah. Ulama-ulama kita mengatakan bahwa seseorang itu baru tahu manfaat amal, manfaat ibadah, manfaat sholat, manfaat puasa, manfaat sodako, manfaat duduk dalam majelis ilmu, majelis sholawat, ketika ia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat itu dinampakkan Allah, diperlihatkan Allah begitu besar pahalanya, sehingga Allah ceritakan dalam Al-Quran, laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, kalau kau tunda sebentar kewafatanku, engkau tunda sebentar kematianku, aku akan sodako, aku akan ibadah, aku akan sholat, karena baru tahu manfaat amal ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan orang-orang tua kami dimuliakan Allah, seluruh amal ibadah kita diterima di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita berdoa mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Nah, sedikit orang-orang tua kami yang dimuliakan Allah, di malam hari ini
kita akan membahas masalah kurban. Karena ini sudah tanggal 18 Zulqa'dah, berarti kurang lebih 2 minggu ke depan kita akan kedatangan hari raya yang agung, hari raya yang besar yang disebut dengan Idul Adha. Bahkan Bapak Ibu, orang-orang tua kami, dalam istilah agama Islam, Idul Adha itu disebut Idul Kubro, hari raya besar. Sementara Idul Fitri itu disebut Idus Sughra, hari raya kecil. Berbeda dengan Indonesia. Kalau Idul Fitri meriah, rami, tapi Idul Adha sepertinya biasa-biasa saja. Padahal Idul Adha itu Idul Kubro, hari raya besar. Ditandai orang-orang tua kami, kalau Idul Fitri sunnah takbirnya itu dimulai dari maghrib malam Idul Fitri. Jadi besok Idul Fitri dari maghrib sunnah takbiran Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sampai kapan? Sampai imam selesai sholat Idul Fitri. Setelah itu habis, nggak sunnah lagi takbir. Berbeda dengan Idul Adha. Kalau Idul Adha takbirannya 5 hari. Contoh, nanti di kalender insya Allah Idul Adha hari Senin ya, hari Senin. Nah, Idul Adhanya itu hari Senin. 1 hari sebelum Idul Adha namanya hari Arafah. Hari apa namanya? Hari Arafah. Hadis itu Bapak Ibu kita disunahkan puasa. Insya Allah nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya saya jelaskan bagaimana keutamaan Dzulhijjah, puasa di 10 awal Dzulhijjah, apa kelebihan puasa sunnah tarwiyah Arafah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena memang kehidupan orang beriman begini Bapak Ibu, berpindah dari satu kebaikan kepada kebaikan yang lain. Memang begitu. Hari ini ibadah, besok ibadah, lusa ibadah, minggu depan ibadah, tahun depan ibadah. Sampai kapan? Sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam Ahad ini selawatan, kalau nggak ada halangan malam depan Ahad selawatan, terus selawatan, majelis, terus majelis sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu. Memang orang beriman Bapak Ibu itu dengan kebaikan nggak pernah jenuh, nggak pernah bosan. Hari sholat, besok sholat lagi, nggak ada bosannya. Ini kalau bosan bahaya ini. Waduh, sholat meneh. Loh, dengan kebaikan kok bosan? Ramadan meneh. Poso meneh. Aduh, iki selawatan meneh, nggak begitu. Orang beriman dengan kebaikan nggak pernah jenuh, dengan amal nggak pernah bosan. Siapa yang menyebutkan? Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yashba'al mu'min min khairin yasma'u. Orang beriman itu dengan kebaikan nggak pernah bosan, nggak pernah jenuh, hatta yakuna muntahahul jannah, sampai dia masuk dalam surganya Allah Subhanahu
Mudah-mudahan kita dikelompokkan sebagai ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Nah, kalau Idul Adha hari Senin tanggal berapa anak? 17. Berarti hari Ahad, hari Minggu tanggal 16 itu namanya hari Arafah. Saudara-saudara kita yang ibadah haji itu di tanggal 16 hari Minggu itu hari Ahad wukuf di Arafah. Bapak Ibu, alhamdulillah waktu 2019 Allah berangkatkan saya umroh. Kalau umroh itu nggak ada wukuf di Arafah. Jadi ada persamaan antara rukun haji dengan rukun umroh. Bedanya kalau haji ada wukuf di Arafah, kalau umroh tidak ada wukuf di Arafah. Di Arafah itu saya pikir Bapak Ibu, itu tandus, gersang, gunung-gunungan. Rupanya Masya Allah, sekarang sudah banyak tumbuh-tumbuhan di sana, sudah banyak pohon-pohonan, sudah mulai hijau. Ini sesuai dengan hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi bersabda yang mafhumnya nanti tanda-tanda menjelang datangnya hari kiamat bahwa bumi yang subur menjadi tandus, yang tandus berubah menjadi subur. Dulu Mekah tandus, hadirin mulia, gak ada pohon-pohonan, batu-batuan semua, padang pasir semua. Sekarang sudah mulai banyak tumbuh-tumbuhan, pohon-pohonan, sudah banyak penghijauan. Berarti kiamat sudah dekat, hadirin mulia. Dan dalam riwayat orang tua kami itu kan Allah Subhanahu wa taala tidak akan la taqumus sa'ah, kiamat tidak akan terjadi hatta la yabqa ala wajhil ardi mayyaqulu Allah Allah. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Kalau masih ada orang beriman yang hidup yang cuma ucapkan Allah Allah, sholat enggak, puasa enggak, cuma ucapkan Allah Allah, enggak dikiamatkan dunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking mahalnya nilai orang yang beriman di hadapan Allah. Itu dalam syarah hadis disebutkan, satu orang yang beriman yang cuma ucapkan Allah Allah itu wafatnya di padang Arafah. Padang Arafah hijau, subur, sungainya mengalir, gembala kambing di sana. Datanglah singa, dimakan kambingnya, dibela. Akhirnya orang yang beriman tadi dimakan singa tadi. Sekarang sudah terbukti, sudah mulai ngarah ke sana. Berarti kiamat sudah dekat. Jadi Pak Ustadz kepiye, nggak usah kepiye. Kita nggak usah mikirin kapan yo kiamatnya, nggak usah. Karena kiamat nggak ada yang tahu hanya Allah Subhanahu. Nabi Muhammad aja nggak ngerti. Ini saya ingat tuh 2011 atau 2010 Mama Loren, wah nanti tanggal 12 bulan 12 tahun 2012 kiamat. Rupanya yang kiamat hadirin mulia. Nggak ada yang tahu hanya Allah Subhanahu. Yang jadi PR besar kepada kita, kira-kira apa persiapan kita menjelang datangnya hari kiamat? Kalau kiamat terjadi, persiapan kita apa? Bekal kita apa? Kalau besok kiamat sudah siap belum? Bekalnya sudah cukup atau belum? Yang 60-70 tahun kita babak belur orang tua. Peras keringat, ya kan? Banting tulang sampai tulang dibanting-banting. Masya Allah. Peras keringat sampai keringat diperas-peras. Itu untuk yang 60-70 tahun itu. Kira-kira untuk kehidupan akhirat yang selama-lamanya, bekal kita sudah siap belum? Amal kita sudah banyak belum? Kalau belum, persiapkan sebaik-baiknya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sedia insyaallah. Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah, orang-orang tua kami hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari Ahadnya tanggal 15 itu hari Arafah. Kita sunnah puasa Arafah. Nah, itu hari 16, tanggal 16 hari Ahad, hari Minggu. Itu sudah sunnah takbir itu.
Dari subuhnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, sudah sunat takbir. Di semua kitab fikih dijelaskan. Jadi waktu saya di Medan, orang tua kami, ini saya ngisi di sebuah masjid. Kok di sana itu memang di Medan rata-rata kalau setiap masjid itu ada pengajian Ahad subuh begitu, hari Minggu subuh, karena kan orang-orang kota ini kan banyak kerja di kantor, kerja di pabrik, hari Minggu itu libur, maka banyak masjid-masjid kalau hari Minggu pagi itu Ahad subuh itu ada pengajian. Jadi di masjid itu nggak pernah dibahas masalah takbir Idul Adha. Saya sampaikan sunnah takbir kalau Idul Adha dimulai dari subuh hari Arafah. Kalau tanggal 17 hari Senin Idul Adha, hari Ahadnya, hari Minggunya tanggal 16 subuhnya sudah sunah takbir. Dibuat lama jemaah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang nggak ngaji, heran. Loh, si so'oyo kok saya kita takbiri? Loh, ngerti, ribut. Yang nggak pernah ngaji, mintanya kalau nggak tahu itu nanya. Kalau nggak tahu belajar, kalau nggak tahu ngaji. Loh, iya ini besok raya kok sekarang takbir. Ini ada yang nyampaikan sama saya, Ustaz, ada sebagian orang nggak paham, bingung. Oh, saya bilang, hidup di Medan, ibu kota provinsi Sumatera Utara, yang banyak ustadz, banyak pesantren, banyak pengajian, takbir Idul Adha aja yang ngerti hadirin. Masya Allah. Memang kalau niat mau belajar dimanapun bisa. Kalau nggak ada niat tinggal dimanapun ya nggak belajar juga. Di samping ulama, di tempat ilmu, kalau nggak mau ya nggak mau juga. Tapi kalau memang ada niat belajar, jauh pun ditempuh hadirin namanya. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Jadi hari subuhnya sudah takbir, Bapak-bapak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subuh hari Arafah 1. Kemudian Idul Adhanya 2. Kemudian 3 hari setelahnya. Hari Selasa, hari Rabu, sampai hari Kamis Asar masih sunah takbir 5 hari. Itu 3 hari setelah Idul Adha, namanya hari Tasyrik. Hari apa tadi? Kita diharamkan puasa, nggak boleh puasa, haram hukumnya, bukan dapat pahala malah dapat dosa, namanya hari Tasyrik. Jadi 5 hari takbirnya. Hari Ahadnya tanggal 16, hari Seninnya, Selasa, Rabu, Kamis Asar terakhir. Begitu masuk maghrib sudah nggak sunah lagi takbir 5 hari, menunjukkan kalau Idul Adha itu Idul Akbar, hari raya besar hadirin mulia. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di Idul Adha ini ada satu amal yang setiap tahun kita laksanakan, kita saksikan, yaitu menyembelih hewan kurban, ternak pula, menyembelih hewan kurban. Jadi orang-orang tua kami yang dimuliakan Allah, kurban itu hukumnya sunnatun muakkadatun. Hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Kalau memang punya rezeki, kelapangan rezeki Bapak Ibu, janganlah ditinggalkan. Dan sunnahnya kurban ini setiap tahun sekali kalau mampu. Kalau sanggup, bukan seumur hidup sekali. Enggak kurban, wis biyen. Wis biyen aku kurban jadi enggak kurban enggak. Sunnahnya kurban itu tiap tahun kalau sanggup. Kalau mampu, punya kelapangan rezeki, sunnah setiap tahun kita menyembelih hewan kurban. Nah, tapi kurban ini orang tua kami hukumnya bisa menjadi wajib. Asalnya sunnah, tapi bisa menjadi wajib. Kapan kurban bisa menjadi wajib? Kalau dinazarkan. Ini mau panen ya Allah, kata Bang Sunesti, wah ini panen guli, aku najar aku ya Allah, korban aku Idul Adha. Izin Allah kurbannya, itu korbannya nggak sunnah hukumnya.
hukumnya jadi wajib. Ki, aku punya usaha ini ya Allah. Kalau usahaku sukses, aku najar, aku Idul Adha ini kurban aku. Dengan izin Allah sukses usahanya, wajib kurban. Punya sakit ya Allah, aku punya sakit, kalau sembuh nih mari aku najar, aku Idul Adha di kurban. Dengan izin Allah sembuh, maka kurban hukumnya menjadi wajib. Loh, Bapak Ibu, ada perbedaan antara kurban sunnah dengan kurban wajib. Ini hati-hati nih. Maka bapak-bapak panitia kurban harus diperhatikan. Kalau ada kurban wajib dengan kurban sunnah itu ada perbedaannya. Kalau kurban sunnah kita boleh makannya, ngambilnya. Bahkan tuh disunnahkan oleh Nabi Muhammad dan disebutkan Allah dalam Quran. Wa kulu minha fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Dalam Quran tuh, fakulu minha, makanlah dari sebahagian kurbanmu dan berikanlah kepada orang-orang yang fakir. Jadi diperintah Allah, kita boleh. Kita kurban sunnah, kita ngambilnya, kita makannya, itu hukumnya diperbolehkan. Beda kalau kurbannya kurban wajib. Kalau kurban nazar, kurban wajib, yang kurban nggak boleh ngambil apapun, mau kulitnya, mau dagingnya, seluruhnya wajib disodakohkan. Nah, sama seperti akikoh. Ini banyak, kalau kekah boleh mangan, yang kekah boleh mangan, nggak boleh mangan yang kekah. Kekah dengan kurban sebahagian besar hukumnya hampir sama. Dari syarat-syarat hewannya, kemudian daripada bentuk-bentuk hewannya itu sama antara akikah dengan kurban. Banyak kesamaan. Termasuk di sini. Akikah itu ada akikah yang sunnah, ada akikah yang wajib. Kalau akikah sunnah kita nggak ada nazar, lahir anak laki-laki disunahkan mengakikahkan 2 ekor kambing. Kalau anak perempuan 1 ekor kambing. Kullu gulamin murtahinatun bi aqiqatihi. Setiap anak ini tergadi dengan akikohnya. Kita gadi sawah itu, gadi nebus gadian anak kita dengan akikoh. Ini banyak penafsiran ulama ini. Apa yang dimaksud anak tergadai dengan akikohnya? Tapi pendapat Imam Ahmad bin Hambal bahwa kalau orang tuanya mampu, orang tuanya sanggup, tapi anaknya nggak diakikohkan, nanti anaknya nggak bisa ngasih syafaat bantuan di hari kiamat. Bapak-bapak, ibu-ibu diingat, bin orang akikah anak ada rezeki, diakikohkan biar bisa nolong kita di hari kiamat. Hadirin mulia. Nah, ada akikoh yang wajib. Ya Allah, ini pingin anak lanang, itulah Allah Ta'ala itu. Kadang-kadang yang kita mau gak diberi. Ini Allah anak laki-laki, oh, anak perempuan dikasih Allah. Waduh, itu menunjukkan kalau kita itu makhluk, Allah itu Tuhan. Ya Allah, pingin anak perempuan, dikasih Allah anak laki-laki. Semua ada hikmah di baliknya. Aku ya Allah, kalau lahir anakku ini laki-laki, aku akikahkan nazar, dinazarkan. Maka rupanya izin Allah lahir anak laki-laki. Itu kekah, bukan sunnah, tapi wajib. Kenapa? Kalau kekah yang dinazarkan nggak boleh makan apapun dari akikah tersebut. Jadi betul kekah nggak boleh mangan, tapi kekah yang wajib. Kalau akikah yang sunnah boleh, bahkan diperintahkan Allah dalam Al-Quran, fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Berapa bahagian nanti kita bahas di sini. Nah, sedikit orang-orang tua kami, sedikit lagi. Nah, lama-lama. Jadi untuk kurban ini ada peraturan-peraturannya.
Yang boleh disembelih untuk kurban itu hanya 3 jenis binatang, Bapak Ibu. Kalau kita sedekah, boleh apapun. Kita motong ayam sedekah, boleh. Sodakoh boleh. Kita punya kolam lele, kita ambil atau kita beli sedekah, boleh. Apapun, angsa punya angsa potong, kita masak sedekah, boleh. Tapi kalau kurban sudah ada peraturannya. Binatangnya khusus. Hanya 3 jenis binatang saja. Yang pertama, kambing. Yang kedua, lembu atau kerbau. Sejenis ini, lembu atau kerbau. Nah, waktu saya dakwah pernah ke India, teman-teman. Saya 40 hari pernah dakwah di India saya. Jadi jumpa sama Syahrul Khan, gitu. Anjeli, enggak pernah ke sana dakwah di India. Di India itu orang Islam nggak boleh nyembelih lembu, dilarang sama pemerintah. Jadi menurut agama Hindu, lembu itu Tuhan mereka, benda sesuatu yang disucikan. Jadi nggak boleh, ada peraturannya, ada undang-undangnya. Jadi kalau siapapun motong lembu kena hukuman, ada undang-undangnya. Jadi orang di sana kalau kurban pakai kerbau kalau di sana. Lembu atau kerbau. Yang terakhir, yang ketiga adalah unta. Jadi gaya ayam nggak boleh. Wah, aku pakai korban ini. Buka wujudnya ayam, bismillahirrahmanirrahim. Enggak, jenisnya tadi kalau nggak kambing, lembu ataupun unta. Kemudian ada persyaratannya. Kalau lembu, kalau kambing domba, kambing gembel itu minimal 1 tahun sudah boleh, minimal 1 tahun umurnya. Tapi kalau kambing kacang itu minimal 2 tahun. Jadi berbeda dia antara kambing domba dengan kambing kacang yang bukan kambing domba. Kalau kambing domba, kambing gembel itu minimal umurnya harus 1 tahun, 1 tahun ke atas. Kalau kambing kacang mesti 2 tahun ke atas. Kok lembu pun begitu? Lembu minimal umurnya 2 tahun, nggak boleh di bawah 2 tahun. Ini persyaratan kurban. Makanya bapak-bapak panitia dicek, dipastikan bahwa lembu binatang yang akan kita kurbankan, lembunya minimal berumur 2 tahun. Karena kalau tidak memenuhi persyaratan, nanti kurbannya tidak sah. Nggak dapat pahala? Dapat, tapi dapat pahala sodakoh biasa, tidak dapat pahala kurban. Hadirin mulia. Nah, dalam hadis orang-orang tua ini, baginda Rasulullah SAW bersabda, "Man kharaja min baitihi ila syira'il udhiyah." Siapa yang keluar daripada rumahnya niat untuk membeli hewan kurban, niat membeli hewan kurban, kana lahu bi kulli khatwatin, setiap langkah tadi yang dia niat mau beli hewan kurban, setiap langkah asyaru hasanatin, diberikan Allah pahala 10 kebaikan. Masya Allah. Kemudian wa muhiya anhu asyru sayyiatin, dihapuskan 10 dosa di hadapan Allah. Kemudian wa rufi'a lahu asyru darajat, diangkat 10 derajat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Wa idza takallama fi syira'iha, kalau dia ngomong-ngomong membeli, dipiro regone? Kurang titik lah, kan begini-begini, ngomong-ngomong untuk bicara, itu bicara untuk beli. Mantakallama fi syira'iha kana kalamu tasbihan, itu ngomong-ngomongnya dihitung tasbih di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sallu ala Nabi Muhammad. Wa idza naqada samanaha kana lahu bi kulli dirhamin 700 hasanatin. Kok dia bayar setiap 1 rupiah dibalas Allah dengan 700 hasanatin, 700 kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap 1 rupiah Allah balas 700 kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa idza qarahaha 'alal ardi yuridu zakhaha, ketika dia baringkan tadi hewan kurban tadi, hendak ia sembelih, maka istaghfarolahu kullu khalqin mawdi'iha ilal ardis sabi'ah, maka akan memintakan ampun kepada Allah seluruh makhluk dari tempat
binatang tadi dibaringkan sampai langit ketujuh, seluruhnya meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza ahraqa damuha, kalau dialirkan darahnya tadi, maka khalaqallahu bikulli qatratin, Allah ciptakan dari setiap tetes darahnya asyaratun minal malaikah, 10 orang malaikat, yang mana tugas malaikat tadi yastaghfiruna lahu ila yaumil qiyamah, memintakan ampun kepada Allah sampai hari kiamat. Mudah-mudahan yang berkurban di tahun ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kurbannya diterima di hadapan Allah Subhanahu wa taala, diberikan pahala yang sebaik-baiknya, amin ya rabbal. Bagi kita yang belum ada kemampuan, belum punya kelapangan rezeki, mudah-mudahan di tahun yang akan datang Allah berikan kita kelapangan rezeki sehingga bisa berkurban di hadapan Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Nah, sedikit lagi untuk kami. Ini ada himbauan dari pemerintah kita, Departemen Agama, gerakan 1 juta kiblat. Gerakan 1 juta kiblat. Itu yang nengok media sosial sudah ada himbauan dari Kementerian Agama, gerakan 1 juta kiblat. Maksudnya bagaimana? Nanti hari Senin, Bapak Ibu, hari Senin tanggal 27 Mei nanti, dan besok hari Ahad, hari Minggu, Senin tanggal 27 itu matahari tepat di atas Ka'bah. Matahari itu tepat pas nenggur Ka'bah. Pas itu. Itu kejadian setahun cuma sekali atau 2 kali, itu nggak banyak itu. Kejadian seperti ini, matahari tepat di atas Ka'bah. Nah, makanya ini kesempatan kita untuk melihat arah kiblat kita, betul atau enggak, salah atau enggak. Jadi mohon maaf, jangan asal-asal sembahyang aja ngadepai suka hati, enggak. Dalam syarat sah sholat salah satunya wajib menghadap kiblat. Kalau sholat tidak menghadap kiblat, sholatnya tidak sah. Jadi kan kita kadang-kadang perkiraan, kadang-kadang ini kesempatan dari Kementerian Agama, makanya namanya gerakan 1 juta kiblat, agar semua orang itu kiblatnya betul, sholatnya menghadap betul. Karena kalau di sini merengnya sikit, kalau ditarik garis lurus panjang jauh juga itu hari ini ya. Memang nanti ini agak ini mereng, ini lurus. Tapi kalau ditarik lurus ini, nanti ngadepnya nggak ke Ka'bah. Nanti mau dipindah Amerika mulai dah. Sembayang ini Amerika. Pantas kok doa kok nggak makbul. Kok nggak diterima ini ngukur. Sembayangnya nggak ngadep kiblat, merah kiblat. Nah, caranya bagaimana? Nanti harus sama-sama Bu, Bapak Ibu. Nanti hari Senin tanggal 7 Mei itu jam 16.18. Berarti kalau di Indonesia jam 4 sore lewat 18 menit. Nah, nanti cari tempat yang datar, yang kena sinar matahari. Nah, kita mau tahu arah kiblat yang betul, nanti tegakkan satu benda yang lurus. Mau kayu, terserah pokoknya. Benda yang lurus di atas permukaan tanah yang datar. Ya. Kita tengok jam 16.18. Atau jam 4 sore lewat 18 menit itu ditegakkan. Nanti lihat bayang-bayangnya kemana? Nanti bayang-bayangnya. Nah, di mana bayang-bayangnya? Disitulah arah kiblat. Jadi nanti omaku tenang nggak kiblat ini? Nggak boleh sepele kita masalah kiblat kami. Ini masalah sah atau tidak sahnya sholat. Bisa ulangi nanti hari Senin tanggal 27 Mei 2024 pada jam 16.18 atau jam 4 sore lewat 18 menit, tegakkan satu benda yang lurus di atas tanah yang datar. Datar. Kemudian lihat bayangannya arah kemana? Berarti disitulah arah kiblat. Nek wis tenan ya alhamdulillah. Kalau belum ya digeser. Ya mudah-mudahan yang dulu-dulu yang nggak tahu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mudah-mudahan
yang kita buat di malam hari ini diterima di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Langkah Bapak Ibu, pengorbanan capek kerja di siang hari, duduk dalam majelis selawat walaupun sambil ngantuk gini-gini. Nah, ini dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nek mendung pi, nek mendung engko delok di media sosial atau tengok yang lain. Kalau mendung ada nama sekarang alat kompas. Jadi di HP itu ada kiblat. Biasanya kompas itu sudah ada. Ini cuma lebih meyakinkan. Jadi kalau yang nggak bisa nanti tanya yang misalnya ada santri atau bapak-bapak yang tahu bisa itu di HP ada satu namanya aplikasi kiblat. Nanti dilihat kiblatnya arah kemana begitu. Jadi dilihat dulu di rumah kita itu memang betul atau enggak. Nah, takutnya kiblatnya apa tuh? Salah berakibat sah atau tidak sholat kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima di hadapan Allah. Bapak Ibu yang datang setiap langkahnya, putaran rodanya diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita bangkit dari majelis ini, dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa hari ini mulia. Insyaallah nanti pertemuan-pertemuan berikutnya kita bahas tentang kurban, kita lanjutkan, dan pembahasan tentang Idul Adha. Sunnah-sunnah apa saja yang dianjurkan ketika hari raya Idul Adha. Mudah-mudahan majelis yang singkat ini diterima di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita doa. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ولقد أشرت لنعت من أوصافه تهي القلوب تهيج الأشجان والله قد أسمعني فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا في السرائر قد دعا لمديه صفوة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا باره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى أقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذكرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطانا واصلح بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا وارحم به في كل حال هب لنا وحبال من ودى ومن والانا والمسلمين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين والسعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا من الله ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واقمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشف وعافي عاجلا مرضانا وقض لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات واصلها عقبانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما هربت له الصبا أغصانا يا الله يا رحمن الرحيم. Terimalah amal ibadah kami ya Allah. Terima ya Allah untuk pahala kami dalam duduk majelis ini ya Allah. Ya Allah sampaikanlah pahala kami duduk dalam majelis ini untuk orang-orang tua kami, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat ya Allah. Ya Allah ampunkan dosa kami ya Allah, dosa kedua ibu bapak kami ya Allah, dosa anak-anak kami ya Allah, dosa keluarga kami ya Arhamar Rahimin. Ya Allah berilah kami kekuatan untuk mentaati seluruh perintah-Mu ya Allah dan menjauhi seluruh larangan-larangan-Mu ya Arhamar Rahimin. Ya Allah dengan barokah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan barokah salawat ya Allah, dengan barokah duduk dalam majelis ya Allah, ya Allah rubahlah hati kami ya Allah. Ya Allah dari yang belum baik menjadi baik ya Allah, yang sudah baik istiqomahkan ya Allah. Ya Allah berilah kami kekuatan untuk mentaati seluruh perintah-perintah-Mu ya Allah, dan berilah kami kekuatan untuk menjauhi semua larangan-larangan-Mu ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam alhamdulillahi rabbil alamin. Dan pulang dulu Bapak Ibu anak-anak. Insyaallah ada konsumsi yang disediakan dari bapak-bapak, ibu-ibu dan dari saudara-saudara kita, mudah-mudahan
yang sodakoh diterima Allah sodakohnya, diberikan pahala yang sebaik-baiknya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bagi yang besar-besar yang tidak hadrah, yang besar-besar boleh bantu Umi. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad.